ente tuh, ya, mainin alat musik kembali lagi. Itu punyanya Ustadz Gambus. Ente nggak denger aneh? Ngeplok. Balikin lagi. Itu alat musiknya Ustadz Gambus. Jangan ngarang lagi lo. Siapa Ustadz Gambus? Nggak kenal kita. Ente aneh kasih tahu juga gak bakalan kenal. Percuma, ya. Ustadz Gambusnya masih di Mesir Kairo. Belum pernah ngerasain sakratul maut. Kalau gitu, Om minta tolong dong sama Musa. Tanyain sama Ustadz Sepuh ya. Itu baru bener Om. Tanyain ke Ustadz Sepuh. Maten mana ya? Maten mana ini? Antum ngapain di sini? Celingak-celinguk udah kayak mau nyolong jemuran. Kagak baik. Mendingan antum ikut ana mencari pahala. Cari pahala? Pahala siapa yang hilang? Astagfirullahalazim. Antum aneh ngomong serius, mengajak kebaikan, antum malah ngeledek aneh. Emangnya antum kagak mau mengumpulkan pahala untuk bekal kita nanti di akhirat? Mau kalau ada ngasih mah. Alhamdulillah. Kalau begitu ana mau mengajarkan antum cara mengumpulkan dan mencari pahala. Ikut ana. Ayo. Ayo ke sana, jangan terlalu jauh. Sini. Opi, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan sakaratul maut? Apa ada yang menggelisahkan hati kamu? Saya butuh penjelasan, Bah. Abah kan pernah ceramah bahwa setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan merasakan kematian. Iya Bah. Tadi Om Ovi juga nitip amanah mau dikuburin di pesantren. Astagfirullahaladzim. Musa cuma bercanda, Bah. Jangan didengerin. Tapi beneran kok Ustadz Sepuh. Begini, sebuah riwayat menjelaskan kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Kematian sangat menyakitkan daripada goresan gergaji, sayatan gunting, serta air panas yang mendidih di dalam menjana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan bercerita kepada penduduk dunia betapa sakitnya sakaratul maut, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman hidupnya dan tidak akan nyenyak tidurnya. Saya mau tahu juga, Ustadz Sepuh, gimana sih wajahnya malaikat maut saat mencabut orang-orang yang zalim? Imam Ghazali mengutip sebuah riwayat menceritakan bagaimana Nabi Allah Ibrahim ingin menyaksikan saat malaikat maut mencabut nyawa orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan gambaran malaikat maut sebagai seorang pria besar, hitam legam, rambut berdiri, berbau busuk, mempunyai dua mata, yang satu di depan dan yang satu di belakang. Dari lidahnya keluar api. Nabi Ibrahim alaihissalam melihatnya dan langsung jatuh pingsan. Astagfirullahalazim. Sengeri itukah Ustadz? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Dan kepada Rabbmu lah hari itu kamu dihalau.
Ovi. Ovi. Aduh. Tolong. Tolong. Ovi. Astagfirullahaladzim. Loh. Hati-hati. Kalian ambil tandu cepat, ambil tandu. Kenapa ini tuh? Vi. Ya Allah, Vi. Istighfar, Vi, istighfar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tandu nih bawa ya. Ya, Pak. Ovi pingsan. Hah, pingsan? Iya, jadi kerjaan itu ah. Ini perintah Ustadz Zainal. Duduk malah aja ente. Untung perintah Pak Ustadz. Iya. Buruan ah. Ya Allah, ini yang dimarahin. Katanya mau nyari pahala. Ini kenapa jadi ngasih sapu? Menyapu itu mencari pahala. Nyapu mah bersih-bersih, bukan nyari pahala. Itu. Bersih-bersih itu mencari pahala. Ruang kesehatan santri harus selalu bersih. Kenapa? Karena bersih itu adalah sebagian dari sehat dan sebagian dari iman. Jadi dengan menyapu, antum mendapatkan pahala. Kalau masalah bersih-bersih, masalah sapu menyapu mah, jalanan ibu kota aja saya bersihin. Tapi maaf, saya emang gak suka disuruh-suruh, paham? Antum jangan ngebantah, katanya mau nyari pahala. Ayo. Saya paling anti disuruh-suruh. Kalaupun saya mau nyapu, kalaupun saya mau bersih-bersih, itu atas dasar kemauan saya sendiri, bukan karena orang lain. Subhanallah. Untung antum sedang berhadapan dengan orang yang paling sabar. Astagfirullah. Antum liatin aneh menyapu ya. Perhatiin caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesepuh saya langsung bawa ke UKS ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Kalau nggak kuat bilang nanti gantian sama saya ya. Awas kakinya awas, itu licin loh. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kenapa, Mbak? Itu tadi Ovi itu lagi bicara sama Abah, tahu-tahu pingsan. Astagfirullahaladzim. Kamu buatkan teh manis hangat untuk Opi. Umi, biar dulu yang minta ke Cediyo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ikut lu. Membersihkan setiap butiran debu sama dengan membersihkan setiap butiran dosa yang ada di dalam diri kita. Karena setiap kebersihan yang kita lakukan adalah pahala menuju syurga. Tapi ada orang yang merasa sudah pandai. Dia tidak bisa melakukan hal-hal dan pekerjaan mudah sekalipun. Seperti apa? Seperti menyapu. Orang seperti itu jauh dari jodoh. Kenapa? Mana ada perempuan yang mau sama laki-laki yang tidak berguna. Nauzubillah min zalik. Allah. Dibang sekalian nyapu aja pakai nyindir-nyindir segala sini. Saya juga bisa nyapu mah. Pada. Awas hati-hati. Kalau nggak kuat bilang loh, nanti saya bantu. Iya, langsung masuk ke ruang UKS. Langsung masuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nih? Turunin. Lu kira gua udah mati? Pakai tandu segala. Gua belum mati tau. Gimana? Mana sebabnya? Ya Allah, Fik, istighfar, Fik. Rese lu pade. Gua mayat apa? Ovi. Ovi. Sat, alafu aneh yang kejar. Ovi. Ustaz Sofi kenapa Ustaz? Ovi itu tadi pingsan, makanya kita bawa ke ruang UKS. Maksudnya mau diobati begitu. Tandunya bawa masuk. Iya, Tat. Lazim. Hah? Kecil deh. Lulu. Gua belum mati nih berarti. Bang Ovi tadi tuh pingsan di rumah Ustaz Sepuh. Alhamdulillah. Gua belum mati, gua masih hidup. Antum pikir antum mati. Iya. Tadi gua ngerasanya kayak mayat mau digotong ke kuburan. Astagfirullah. Ngeri gua. Gua harus ke masjid ya. Mana masjid? Hah?
Mana masjid? Gue harus tobat sekarang. Untung gue belum mati sekarang. Gue harus ke masjid. Nanti aneh bales puisi anti. Sabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh bisa merasakan Dek Wiyanti berbinar-binar. Tadi itu dia ngomong sama siapa sih, Yan? Nggak tahu. Sama kamu mungkin? Gak ngerti saya. Puisi apaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah gue belum mati. Gue masih hidup. Ya salam. Jadi antum takut mati? Orang yang takut mati kayak dia begini biasanya gampang dimanfaatin dan difulusin. Tenang. Antum tenang. Antum tenangkan hati dan pikiran. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Antum sekarang lanjutkan wudhu. Antum harus sering-sering berwudhu. Kenapa? Sewaktu-waktu antum wafat, antum dalam keadaan suci. Subhanallah. Ada-ada aja lagi. Kayak suruh bersihin buku. Buku pakai dibersihin. Males amat ya. Iya nih. Woi. Alat musik. Main. Lo gimana? Ente tuh, ya, mainin alat musik kembali lagi. Itu punyanya Ustadz Gambus. Ente nggak denger aneh? Ngeplok. Balikin lagi. Itu alat musik Ustadz Gambus. Jangan ngarang lagi lo. Siapa Ustadz Gambus? Nggak kenal kita. Ente aneh kasih tahu juga gak bakalan kenal. Percuma, ya. Ustadz Gambusnya masih di Mesir, Kairo. Hehe.